A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini penduduk bumi sedang dihantui oleh rasa takut akan virus corona yang telah menyebar di mana-mana. Dan kita juga telah mendengar berita bahwa telah banyak yang meninggal karenanya. Kita mungkin takut akan kematian, seperti kita takut tidak makan atau kelaparan. Tak dimungkiri, memang rasa takut itu ada dan diberikan kepada setiap kita. Sebagaimana telah Allah katakan yang ditulis dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 155, kami uji mereka dengan sebagian rasa takut, takut kelaparan, takut mati, dan lain sebagainya. Kalau boleh mengambil istilah Rocky Gerung untuk menyikapi wabah ini, setiap kita mesti menggunakan akal sehat. Yang mesti kita takuti itu bukan virus corona, bukan kematian ataupun kelaparan, tapi yang mesti kita takuti adalah yang mendatangkan atau yang mengizinkan virus corona itu ada. Yang mesti kita takuti itu bukan kematian dan bukan kelaparan, tapi yang mesti harus kita takuti adalah yang membuat kita mati atau yang membuat kita kelaparan, dan dialah Tuhan. Jadi ujian yang sebenarnya untuk orang-orang yang beriman bukan ujian tentang rasa takut, tapi lebih kepada ujian yang sebenarnya adalah ujian tentang Tuhan. Siapa Tuhan kita? Jadi virus yang lebih berbahaya itu bukan virus corona, tapi virus yang telah menyerang akal sehat kita sehingga kita tak lagi mampu berpikir dengan jernih, sehingga kita tak dapat melihat kebenaran al-haq di dalam kehidupan ini sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan halnya kebaikan. Kita suka dengan kedamaian, kita ingin keselamatan dan juga kebahagiaan, dan kita inginkan itu. Tapi sebenarnya yang lebih kita inginkan bukan itu, melainkan Tuhan yang telah memberikan semua itu, dan dialah Allah, Sang Pencipta kehidupan. Selama ini kita telah tertipu oleh dua sisi kehidupan, dan kita telah diombang-ambingkan oleh gelombangnya. Ada baik dan buruk, ada yang menakutkan dan ada yang membahagiakan. Sebenarnya kedua sisi kehidupan itu adalah sebuah kesatuan, seperti siang dan malam yang merupakan satu kehidupan. Kehidupan terdiri dari dua sisi, ada baik dan buruk, ada hak dan ada yang batil. Ala kulli syai'in ma khalallahu batil. Selain daripada Allah itu adalah batil. Begitu juga perintah dan larangan Allah
itu bukan hanya sekedar diperintah dan dilarang saja, tapi ada hikmah di balik keduanya. Kehidupan adalah misteri ilahi. Di balik misteri tentu ada kebenaran yang tersembunyi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah telah katakan, sesungguhnya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk agar mereka kenal akan aku. Dialah Allah besertamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan kemana saja engkau hadapkan wajahmu, di sanalah wajah Allah. Walillahil masriq wal maghrib aina matulu fa thamma wajhi. Oleh karena itu, jadilah kita seorang pencari Tuhan di dalam kehidupan ini, bukan menjadi Tuhan. Karena sang pencari Tuhanlah yang akan diharapkan untuk menemukan kebenaran al-haq. Jadi jika ada pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan dalam menghadapi virus corona yang telah mewabah di mana-mana? Jawabnya, bertaubatlah. Kita memohon ampun kepada Allah, dan kita memohon kepada Allah agar mengangkat atau melenyapkan virus corona ini. Sesungguhnya Allah telah berkehendak melemparkan yang hak kepada yang batil, dan dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Bal nakzifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa iza huwa zahid. Sebab selama ini suka tidak suka, sadar atau tidak sadar, kebanyakan kita manusia telah menjadikan dirinya Tuhan selain Allah dan membuat tandingan-tandingan Allah. Kita tak lagi hidup menurut aturan Allah. Kita telah buat aturan sendiri-sendiri. Apa yang kita ingini harus jadi, dan kita paksakan kehendak, tak peduli itu benar atau salah. Apakah kita ingin jadi Tuhan? Sadarlah manusia, kita ini hanya hamba, dan selamanya tetap hamba. Maka mulailah kita kembali menghambakan diri kepadanya sebagaimana yang telah diperintahkannya, dan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup dan kehidupannya. Dan begitu, semoga bencana ini segera Allah angkat dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.